Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang gadis cantik yang sangat luar biasa, dijamah oleh Tuhan, memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang selamatkan, yang memilih, sehingga saat ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menjadi seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa saudara-saudara, semoga video ini dapat bermanfaat dan kita saksikan bersama-sama. Kok bisa login kak? Bisa diceritain perjalanannya? Atau ada pihak yang menyuruh atau kayak mana kak? Jadi ini sebenarnya pure ya dari aku sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun atau orang menyuruh aku untuk masuk agama Kristen. Itu pure aku sendiri yang mau, dalam hati aku yang paling dalam itu aku pure sendiri, aku yang mau. Tapi saat itu aku belum benar-benar pure 100% percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saat mujizat Tuhan nampak dalam diri aku saat 2019 Oktober tanggal 20 itu, Tuhan menampakkan salibnya lewat kentang yang lagi aku potong. Luar biasa. Haleluya. Kak, spill alasannya kenapa mau pindah agama. Aku mencari kebenaran, dan aku menemukan kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus. Spill kisahnya. Oke, jadi pertama kali waktu aku masuk agama Kristen itu tahun 2019. Aku mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup aku. Aku kaget kok bisa gitu tanda salib ada di tengah kentang yang waktu itu aku potong. Saat itu aku kayak berpikir heran aja gitu, kok bisa ya tanda salib itu ada di tengah kentang gitu. Cuman pada saat itu juga aku akhirnya cerita sama teman-teman aku bahwa apa yang terjadi saat itu gitu. Akhirnya teman aku mengajak aku untuk ke gereja pertama kali tahun 2019 juga, Desember. Aku inget banget dulu pertama kali aku ke gereja itu di daerah Jakarta. Nama gerejanya itu Naviri dan tepatnya itu di CP ya, di mall. Akhirnya aku kesana. Setelah itu aku mencari terus teman-teman rohani yang bisa membimbing aku untuk terus mencari kebenaran gitu. Akhirnya aku mencari gereja-gereja lokal, ketemu dengan gereja yang sekarang ini aku tertanam sampai saat ini ya. Aku mengikuti grup kul mereka, aku mengikuti kelas komsel. Terus waktu itu kurang lebih kelas komsel itu 6 bulan. Akhirnya 2021 aku mendapatkan sertifikat kelulusan. Dan 2022 itu aku baru membaptis diri aku. Kenapa 2022? Karena aku ingin banget mempercayakan diri aku sendiri untuk 100% percaya gitu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu aja sih. Pokoknya banyak sih pertimbangannya karena berat ya, dari keluarga gitu. Tapi aku memilih kebenaran. Aku percaya bahwa jalan yang aku ambil ini memang asalnya dari Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus membimbing aku dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus akan terus menopang aku dari awal sampai akhir gitu. Aku percaya mahkota kehidupan aku suatu saat nanti akan diberikan. Amin. Mbak, saya mau tanya, di Alkitab ayat mana yang buat Mbak ingin jadi pengikut Kristus? Jawab pakai piti. Oke, ini aku bacain ya.
aku buka buku Alkitab aku. Itu di ayat Yohanes pasal 15 ayat 15 sampai 16. Di situ firman Tuhan berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Ayat 16-nya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Kitab Injil Yohanes juga berkata di pasal 1 ayat pertama, firman-Nya, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dan pasal ayat keduanya, "Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah." Ayat 3-nya, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." God bless. 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes pasal 1 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Lunas ya Kak, terima kasih, God bless. Matius pasal 21 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" God bless. Demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat memberkati kita sekalian, bermanfaat bagi kita, membuat kita semakin semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kita pun semakin setia dalam Tuhan, hidup kita semakin kita baktikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.